Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Selasa tanggal 6 bulan Februari tahun 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26, baitnya yang pertama yang berjudul Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan yang baru Tuhan, untuk kami bisa merasakan kebaikan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini kami ingin menyiapkan hati kami untuk bisa mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya renungan yang kami dengarkan bisa menjadi berkat, bisa menjadi pedoman untuk kami bisa menjalani hidup kami dan juga keseharian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 2 ayat 23 hingga 25 yang menyatakan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tema renungan pada pagi hari ini adalah Allah mendengar. Hal mendengar ternyata bukan perkara mudah. Mendengar ternyata bukan sekedar secara fisik menyendengkan telinga dan mengarahkannya kepada pihak lain yang sedang berbicara. Mendengar ternyata membutuhkan aspek batin dan emosional yang terkait dengan keterarahan fisik, pikiran dan hati kepada orang lain yang menjadi subjek yang sedang berbicara. Dengan demikian, mendengar akan membawa pada bentuk keterlibatan dan partisipasi untuk menyatakan diri berada bersama orang lain yang sedang menyatakan isi hatinya kepada kita. Begitulah sikap Tuhan saat mendengar Israel yang sedang berbicara itu. Beberapa ungkapan Israel diperlihatkan dengan ayat 23 dengan mengeluh karena perbudakan dan teriakan mereka minta tolong. Pendengaran Allah pun tidak hanya telinga yang diarahkan kepada Israel, tetapi Allah mau terlibat dan berpartisipasi dalam pergumulan yang umatnya hadapi dan rasakan. Keterlibatan dan partisipasi Allah itu diperlihatkan dengan ungkapan Allah mendengar rintihan mereka. Ia mengingat perjanjiannya yang ada tertera pada ayat 24. Dan Allah memperhatikan dan memperdulikan mereka yang tertera pada ayat 25. Ungkapan-ungkapan tersebut bernada bela rasa dan solidaritas yang datang dari Allah yang Maha Mendengar. Setiap orang dipanggil menjadi peniru-peniru Allah. Hal meniru ini di sini berarti adalah menjadi seorang pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik tidak cukup mengarahkan telinga saja, tetapi memanggil untuk menunjukkan aspek batin dan emosional kepada orang yang didengar dan yang mau terlibat ke dalam apa yang dirasakannya. Langkah lanjutan setelah mendengar adalah aspek terpenting. Setiap orang dipanggil dan mau terlibat dan berpartisipasi dalam penderitaan sesama dan perjuangannya untuk mengatasi persoalan hidup yang sedang dialaminya. Dengan menjadi pendengar dari hati,
terbangun kesungguhan untuk mau terlibat dan berpartisipasi dalam upaya sesama menang atas perjuangan hidupnya. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26, baitnya yang kedua, mampirlah dengar doaku. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan yang baru Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan pagi Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati apapun yang kami dengar pada pagi hari ini, kiranya bisa kami jadikan pedoman untuk kami bisa menjalani hidup kami ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk jemaat kami Tuhan, 3 keluarga yang ada di GPB Oceana Tuhan, yaitu keluarga Bapak Jovano Kondongan, keluarga Bapak Ferdinand Y. Laihat, dan keluarga Bapak Rizal Caesar Y. Laihat Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu akan ketiga keluarga ini Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan dalam setiap pergumulan yang sedang mereka lalui Tuhan. Tuhan campur tangan dan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Kiranya mereka bisa melewati setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Tuhan juga berkati mereka Tuhan dalam kesehatannya, Tuhan berkati juga dalam pekerjaannya, juga dalam setiap tugas tanggung jawab juga pelayanan mereka Tuhan. Tuhan tutup bungkus setiap keluarga ini Tuhan dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Pelkat Persekutuan Kaum Bapa Tuhan yang ada di GPB Oceana. Tuhan berkati dalam setiap program yang sudah dibentuk dari Pelkat ini Tuhan, kiranya bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan juga berkati untuk pengurus yang ada Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam setiap tanggung jawab mereka sebagai pengurus Tuhan, dalam pelayanan mereka agar mereka tetap setia untuk melayani-Mu di Pelkat PKB ini ya Tuhan. Juga Tuhan berkati mereka dalam kesehatan mereka, dalam pekerjaan, dalam studi dan juga keluarga mereka ya Tuhan. Juga tak lupa kami ingin berdoa untuk anggota dari PKB Tuhan, Pelkat Persekutuan Bapa ini Tuhan. Tuhan berkati juga mereka dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, juga dalam pelayanan mereka Tuhan. Dan Tuhan tolong jauhkan dari setiap sakit penyakit, dalam setiap hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk negara dan permasalahan-permasalahan yang ada Tuhan. Tuhan memberkati negara kami ini Tuhan. Tuhan jauhkan dari setiap mara bahaya, dan Tuhan tutup bungkus negara kami ini ya Tuhan. Juga dalam waktu dekat ini kami akan melakukan pemilihan presiden juga wakil presiden Tuhan. Tuhan yang berkati agar kami Tuhan warga Indonesia bisa memilih pemimpin yang terbaik Tuhan, yang bisa memimpin negara kami ini Tuhan dengan hati yang baik, hati yang jujur, dan dijauhkan dari setiap hal-hal yang tidak baik Tuhan. Tuhan tolong perlengkapi agar kami bisa memilih yang terbaik Tuhan untuk negara ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pemerintahan dan jajaran pemerintahan kami Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka. Tuhan jauhkan mereka dalam setiap pemikiran-pemikiran yang tidak baik Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus mereka agar mereka bisa bekerja dengan baik Tuhan, dengan jujur Tuhan, tanpa melakukan hal-hal yang tidak baik Tuhan.
Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk generasi muda dalam masa depan Tuhan. Engkau yang tutup bungkus setiap generasi muda yang ada Tuhan. Tuhan yang tahu akan setiap hati mereka, karena mereka yang nantinya akan menjadi penerus dari masa depan Tuhan. Tuhan perlengkapi mereka Tuhan, kiranya mereka bisa menjadi pemuda-pemuda yang bisa bergerak dan bisa membawa masa depan yang baik Tuhan. Dan Tuhan juga jauhkan mereka dalam setiap kegiatan, setiap hal-hal yang tidak baik Tuhan. Tuhan perlengkapi mereka Tuhan, kiranya mereka bisa menjadi pemuda-pemuda yang baik, yang bisa menjadi terang bagi banyak orang Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau lebih mengetahui akan setiap seruan yang ingin kami doakan kepadamu Tuhan. Tuhan tolong perlengkapi semuanya Tuhan, dan kami yakin Engkau akan terus bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.